Hai, para CEO tercinta dan rekan-rekan hamsterku. Apakah kehidupan perdaganganmu terasa sedikit goyah? Atau apakah kamu berpikir pasar hanyalah pertunjukan boneka yang dijalankan oleh pemakai jas-jas mewah di Wall Street? Nah, hari ini kita akan menyelami beberapa wawasan yang dapat sepenuhnya mengubah strategi perdaganganmu dan membantumu meraih uang yang banyak. Ayo kita mulai. Hewan-hewan pengeratku, kita perlu bicara. Pernahkah kamu melihat pedagang harian menari-nari di sekitar pasar seperti mereka berada di pesta hamster? Menit awal mereka menjual seperti orang gila, dan berikutnya mereka membeli kembali apa yang baru saja mereka buang. Tapi ternyata itu sangat salah. Jika kamu ingin tahu rahasia untuk mengubah gerakan-gerakan itu menjadi uang, mari kita selami video ini. Pedagang harian salah besar. Mereka melihat pasar naik, mereka menjual. Pasar turun, mereka membeli. Pasar naik, mereka menjual. Pasar turun, mereka membeli. Pasar naik, mereka menjualnya dan kemudian, wow, harga melonjak dan mereka menjual. Dan mereka kehilangan uang di sepanjang prosesnya. Tidak menyadari satu-satunya cara untuk menghasilkan uang di pasar adalah menangkap tren. Tidak peduli apakah kamu pedagang harian atau pedagang tren jangka panjang. Tren adalah dasar dari semua keuntungan. Kamu membutuhkan tren. Nah, kita juga tahu ini. Jika kamu mempelajari grafikmu, kamu akan melihat bahwa semua hari dengan rentang besar, hampir semuanya ditutup mendekati tinggi atau ditutup mendekati rendah. Jadi strategi perdagangan harian yang paling sukses adalah bertahan hingga penutupan. Jangan mencoba masuk dan keluar, karena ketika kamu mengalami kerugian, kamu harus mengalami kerugian besar. Cobalah menangkap pergerakan tren, bertahan hingga penutupan, dan kamu akan mendapatkan lebih banyak uang. Kamu akan menjadi pedagang harian yang sukses. Pedagang harian, dengarkan. Berhentilah membeli dan menjual seperti hamster yang kebanyakan gula. Jika kamu ingin mendapatkan sejumlah uang sungguhan, kamu perlu belajar cara mengenali tren daripada bergerak secara sembarangan. Ingat, ini bukan lari sprint, ini adalah maraton. Pertahankan saham tersebut dan berhentilah bermain-main dengan grafik sepanjang hari. Jika tidak, kamu mungkin akan jatuh miskin seperti hamster yang sedang diet. Pernah merasa pasar saham seperti labirin besar? Tepat ketika kamu pikir telah menemukan jalan keluar, kamu menemui jalan buntu. Dan jika kamu berpikir orang-orang berjas yang mengendalikan ini, aku punya berita besar untukmu. Mari kita lanjutkan ke video berikutnya dan ubah permainan trading kita selamanya. Seorang pedagang veteran Wall Street mengungkapkan strategi yang digunakan di bursa saham. Hal pertama yang benar-benar perlu kamu ketahui dan pahami adalah bahwa algoritma mengendalikan pasar saham. Algoritma bukan pemain institusi besar, bukan dana lindung nilai besar, bukan siapapun. Algoritmalah yang mengendalikan pasar. Apa yang kumaksud dengan itu? Sangat-sangat sederhana. Kamu memiliki premi di pasar berdasarkan harian tingkat premi, dan kamu memiliki tingkat diskon. Dan jika pasar bergerak naik menuju tingkat premi, algoritma akan menuju ke area itu. Oh, aku paham. Untuk menciptakan likuiditas. Baiklah, sebaliknya, jika pasar turun dan arahnya lebih rendah, algoritma akan menuju ke area diskon itu, dan itu akan menciptakan likuiditas, dan itu akan menciptakan volatilitas untuk menggerakkan pecahan tersebut. Jadi pengungkapan besarnya adalah bahwa bukan orang-orang Wall Street yang mengendalikan pasar. Maksudku, ayolah teman-teman, jangan bilang aku hanya bermain dengan matematika canggih selama ini. Setidaknya sekarang aku tahu cara menavigasi tingkat premium dan diskon tersebut. Ingatlah, mencoba memprediksi pasar itu seperti mencoba menemukan tempat persembunyian favoritku. Selamat mencoba. Terima kasih telah menonton penggemar blockchain. Untuk mendapatkan lebih banyak wawasan, jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Sampai jumpa. Hai teman-teman, dan selamat datang di episode baru. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana cara sukses di dunia keuangan? Aku yakin pernah. Internet dibanjiri dengan teori dan metode cukup untuk membuat kepala pusing. Jadi, aku telah melakukan penelitian, mendengarkan orang-orang berpengalaman, dan memilih beberapa video yang benar-benar bisa membantu. Seperti yang satu ini, yang membahas strategi perdagangan. Mari kita lihat. Apa strategiku? Aku benar-benar hanya trading dengan garis tren dan beberapa dukungan dan resistance. Aku selalu menggunakan garis tren. Aku masuk dengan satu titik sentuh, lalu 2 titik sentuh di sini, dan jadilah platinum. Ini adalah contoh yang bagus. Kita punya 1, 2, 3, hampir 4 titik sentuh di sini pada garis tren naik ini. Aku akan masuk ke posisi ini hanya karena sebuah garis tren telah terputus. Jadi kita akan mengatakan, untuk tujuan contoh, kita memiliki 1 hingga 3 titik sentuh pada garis tren turun ini, dan kemudian boom, kita mendapatkan pemutusan tren. Aku akan
mengambil posisi panjang di sini. Sekarang kami sedang menindaklanjuti. Kita bergerak naik. Aku akan tetap dalam posisi ini selama tren tersebut berlangsung. Dan indikasiku untuk mengetahui kapan hal itu tidak lagi mengikuti arah tersebut adalah ketika harga melanggar tren tersebut. Apakah aku tahu bahwa tanggal 2 Januari akan menjadi hari ketika platinum tidak lagi tren naik? Aku tidak tahu. Jadi, aku akan menutup posisiku dan mengambil keuntungan ketika harga platinum tidak lagi mengikuti tren yang sedang kuikuti. Itulah inti strategiku secara singkat. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di lain waktu. Wah, dengan strategi seperti itu, kamu bisa jadi peramal sungguhan. Aku khususnya suka bagian tentang cangkangnya. Aku punya banyak di rumah. Hehe. Tapi sebelum kamu terjun ke perdagangan, kamu memerlukan modal awal, bukan? Nah, aku menemukan video tentang bagaimana meningkatkan danamu. Ambil buku catatanmu. Kamu bisa mencapai 1 juta dengan bekerja untuk orang lain, bekerja sangat keras pada hal yang sama. Tapi jika kamu ingin mencapai 10 juta, kamu harus melakukan sesuatu yang berbeda. Apa yang perlu kamu lakukan secara berbeda? Biasanya, menurutku, kamu harus terlibat aktif. Ini adalah saatnya kamu harus mulai menghasilkan, tidak hanya dengan waktu dan pikiranmu, tapi juga dengan uangmu. Jadi kamu harus berinvestasi dalam sesuatu. Kamu harus memahami pengaturan kesepakatan, dan kamu harus mendapatkan sedikit ekuitas dalam sesuatu. Kamu harus menjadi pemilik dalam suatu cara atau bentuk. Mungkin menjadi pemilik di dalam sebuah bisnis. Tapi kamu harus mendapatkan semacam potensi keuntungan. Dan menurutku, disinilah sistem sekolah umum cenderung berhenti mengajarkan kita. Iya, mereka sama sekali tidak mengajarkannya. Tidak, betul sekali. Mereka juga tidak mengajarkannya di sekolahku, tapi seharusnya mereka melakukannya. Jangan khawatir, aku ada untukmu. Jangan lewatkan episode baru agar selalu selangkah lebih maju dalam perlombaan meraih keuntungan. Namun, apakah pengetahuan dan keterampilan benar-benar begitu penting untuk berdagang? Banyak yang mengatakan ini lebih tentang keberuntungan. Nah, mari kita dengarkan apa yang para ahli katakan mengenai topik ini. Apakah kamu percaya bahwa pedagang memiliki kesempatan yang adil jika mereka memiliki pendidikan yang tepat? Baik, ini pertanyaan yang bagus. Aku tidak memandangnya begitu. Jika kamu mempelajari permainan ini dan kamu memahami bagaimana trading bekerja dan kamu menjadi pedagang yang sukses, kamu mempelajari analisis teknikal, kamu mempelajari aksi harga, kamu mempelajari tentang manajemen risiko, yang berarti sold order. Pasar saham memberikanmu alat menakjubkan ini yang dapat melindungi risiko penurunanmu. Apa artinya itu? Artinya, jika aku memasang 100 saham untuk dibeli pada harga 50, aku dapat memasang sesuatu yang disebut dengan stop order pada harga 49,5. Sehingga jika perdagangan berbalik melawanku, aku tidak akan mengalami kerugian. Aku dapat mengidentifikasi seberapa banyak aku bersedia untuk merugi. Dan jadi, pikirkan ini, aku benar-benar bersedia. Aku bersedia kehilangan $50 untuk menghasilkan $200 setiap hari dalam seminggu. Tapi aku tidak mau mengambil risiko 200 untuk mendapatkan 50. Karena jika aku mengalami 1 kerugian dalam perdagangan, aku membutuhkan 4 kemenangan untuk kembali ke titik impas. Jadi, aturan permainan perlu diidentifikasi, perlu dipelajari oleh semua orang. Ketika seseorang menjadi pedagang yang sukses, mereka tidak khawatir tentang apa yang dilakukan oleh institusi tersebut. Analisis yang tepat dan mengetahui cara menggunakan alat yang benar adalah apa yang membedakan seorang ahli sejati. Sangat disayangkan ketika aku memulai. Tidak ada begitu banyak kebijaksanaan di internet. Aku harus melalui beberapa putaran sebelum aku mempelajari sesuatu yang berharga. Sungguh, ini waktu yang luar biasa untuk belajar trading. Jangan lewatkan wawasan yang kami bagikan di sini untuk meningkatkan peluang kesuksesanmu. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman. Tekan tombol like, bagikan video ini dengan temanmu. Dan ingat, hamster adalah kekuatan. Satu untuk semua dan semua untuk satu.